Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumuddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syaitan wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah. Setiap hari kita membaca Al-Quran, tapi tidak sedikit di antara kita yang belum paham tentang adab dan cara memuliakan Al-Quran. Maka dari itu, saya akan sedikit membahas tentang bagaimana adab dan cara memuliakan Al-Quran, sebagaimana yang telah saya pelajari di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Maka dari itu, kita akan membahas terlebih dahulu tentang Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab Allah yang Allah turunkan, yang mana tiada satu makhluk pun yang menandinginya ataupun menyerupainya. Bagaimana cara kita memuliakan Al-Quran? Ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah. Kita bisa memuliakan Al-Quran dengan cara membacanya secara bersungguh-sungguh, disertai dengan tahsin, khusyuk, membaca setiap hurufnya dengan benar, serta menghindari dari kesalahan dan sikap berlebihan dalam membaca Al-Quran. Seluruh isi Al-Quran itu benar. Jadi, siapa saja yang dengan sengaja mengurang-urangi ataupun menambah-nambahi huruf dalam Al-Quran, maka ia telah mengubah makna dan ayat dari Al-Quran tersebut. Dan yang lebih parahnya lagi, telah dijelaskan di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, bahwa seseorang tersebut bisa disebut sebagai kafir karena telah mengurung-urangi ataupun menambah-nambahi huruf yang ada dalam Al-Quran. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Adapun beberapa poin-poin adab terhadap Al-Quran, diantaranya haram menafsirkan Al-Quran tanpa dasar ilmu ataupun pemahaman yang kuat. Haram berdebat mengenai Al-Quran tanpa alasan yang benar. Makruh mengatakan, saya lupa ayat ini. Nah, dalam sebuah hadis telah disebutkan dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqul ahadukum nasitu ayata kadza wa kadza bal huwa nusi. Janganlah seseorang dari kalian mengatakan, saya lupa ayat ini, karena sebenarnya dia telah dijadikan lupa. Maksud dari hadis tersebut ialah, jika kita lupa pada suatu ayat, maka janganlah kita mengatakan saya lupa ayat ini, tetapi hendaknya kita mengatakan saya telah dilupakan oleh ayat ini. Sama halnya seperti ketika kita berpikir bahwa kita lupa, bahwa kita tidak mempunyai waktu ataupun bermalas-malasan untuk membaca Al-Quran, padahal Al-Quran itu sendirilah yang tidak ingin dibaca oleh kita. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Poin selanjutnya ialah boleh melakukan nafs dengan ayat Al-Quran untuk doa. Apa yang dimaksud dengan nafs? Para ahli bahasa mengatakan nafs adalah meludah pelan tanpa mengeluarkan dahak. Diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwa setiap malam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak tidur, beliau menengadahkan kedua telapak tangannya lantas melakukan nafs dan membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Kemudian beliau mengusap seluruh anggota badannya yang dapat dijangkau oleh kedua tangannya dengan mendahulukan kepala dan wajahnya.
lantas ke seluruh tubuh yang lain yang dapat dijangkau. Beliau melakukan hal demikian sebanyak 3 kali. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab Sahihain. Di sebagian hadis disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, ketika aku menanyakan hal tersebut pada beliau, beliau pun menyuruhku melakukan hal yang demikian. Poin selanjutnya ialah wajibnya memuliakan Al-Quran. Tidak sedikit orang-orang meletakkan kitab di atas mushaf Al-Quran. Padahal salah satu adab terhadap Al-Quran adalah meletakkan Al-Quran paling tinggi di antara kitab-kitab yang lainnya. Kemudian, mungkin kita masih sering lupa ketika membawa Al-Quran, kita membawanya dengan cara menentengnya, seperti membawa buku biasa. Padahal kita dianjurkan ketika membawa Al-Quran dengan cara menggenggamnya di dada kita. Masya Allah, sungguh mulianya kitab suci Al-Quran. Tidak terasa kita sudah sampai di pembahasan yang terakhir. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha'i wal inayah ila liqa'i ma'as salamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.